Terekam itu? Ya, sudah direkam, Bu. Oh ya, Ya. Kita mulai, Bu, ya, untuk pelaksanaan ujiannya. Ujian komprehensif hari kedua, hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, atas nama Ibu Masnawi Anwar, mahasiswa PPG Dalja PAI batch kedua tahun 2024, Rombel PAI kategori 1, 2.5, dibuka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk pelaksanaan ujian pada hari ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama ini saya meminta Ibu untuk menampilkan cuplikan praktik pembelajaran dari modul ajar yang sudah dibuat untuk materi kedua dengan menggunakan pendekatan PJBL secara berturut-turut mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan durasi waktu 20 sampai 25 menit. Waktu dan kesempatannya langsung saja saya persilakan kepada Ibu Masnawi. Silakan, Bu. Akhirnya dicuplikan. Ya, Ibu mengajar seperti di dalam kelas. Jadi dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Ibu temui kalian dalam keadaan sehat walafiat dan eh, hadir semua ya. Eh, Pertama, dalam kesempatan ini Ibu mau mengecek kehadiran dulu peserta didik, anak-anakku semua. Apakah sudah hadir semua untuk hari ini? Baik, semua hadir semua ya. Eh, Sebelum memulai pelajaran hari ini mengenai eh, menyayangi anak yatim. Sebelum dimulai, Ibu mau tanyakan dulu, apakah pelajaran yang kemarin masih diingat? Pelajaran kemarin ada yang masih ingat pelajaran yang Ibu sudah sampaikan, sudah eh, diajarkan, yaitu mengenai apa? Asmaul Husna. Nah, ya semua sudah paham ya. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini, Ibu akan eh, memulai pelajaran mengenai menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim, Ibu mau tanya dulu, apa sudah kalian ketahui mengenai anak yatim? Ada yang tahu anak yatim itu seperti apa? Ya, anak yatim itu yang sudah tidak punya bapak, orang tua, bapak ya. Di sini apakah adik-adik atau anak-anakku sekalian ada yang anak yatim? Ada ya, mungkin satu dua orang. Ya, berikut yang berikut adalah di pelajaran kali ini selain anak yatim, Ibu juga akan memberikan materi mengenai surat Al-Maun. Ini berkaitan dengan anak yatim juga.
Eh, Ibu mau melafalkan surat Al-Maun ayat yang pertama sampai yang ketujuh, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian yang kedua, Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang ketiga, fala yahuddu ala tu'amil miskin, yang artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian yang keempat, wala yuhudum alat amin miskin, wawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya yang mereka itu lalai dari sholatnya. Kemudian yang keenam, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, yang artinya yang berbuat ria. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wawai wayam naunal maun. Nah, itu surat Al-Maun yang Ibu bacakan mengenai ayat yang pertama sampai ketujuh, menyentil mengenai anak yatim, ya. Jadi di sini kita harus menyayangi anak yatim, ya. Karena menyayangi anak yatim merupakan salah satu merupakan berpahala, ya. Jelas untuk surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini? Jelas dengan artinya dan dipahami? Atau saya ulangi kembali untuk membacanya dan dengan artinya supaya kalian bisa paham, bisa dimengerti bacaannya, artinya kalian pahami, kemudian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam keseharian, dalam bersama teman-teman, ya. Jadi jika ada teman kalian yang kalian dapati anak yatim, kalian harus menyayangi mereka, ya. Iya. Ibu ulangi kembali untuk membacanya, kalian perhatikan lagi, kemudian dipahami, dan Ibu harap diulangi kembali di rumah setelah ini, ya. Ibu ulangi kembali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian yang kedua, fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin, artinya dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin, artinya maka celakalah bagi orang-orang
orang-orang yang sholat. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya yang mereka itu lalai dari sholatnya. Yang keenam, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Yang artinya yang membuat ria. Yang ketujuh yaitu yang terakhir dari surat Al-Ma'un yaitu wayam naunal ma'un, yang artinya dan enggan memberi bantuan. Ya, jelas ya. Sudah 2 kali Ibu bacakan surat Al-Ma'un dengan artinya ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian, bisa dipahami dan bisa diulang kembali di rumah sebagai acuan untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di surat Al-Ma'un ini di ayat yang kedua jelas ya, di situ menjelaskan mengenai itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi kita tidak diwajibkan atau jangan menghardik anak yatim, ya. Kita harus menyayangi mereka. Sampai di sini jelas, paham, atau ada yang bisa ditanyakan kepada Ibu? Apa yang tidak dipahami? Atau ada yang bisa mengulangi surat Al-Ma'un ini? Yang bisa membaca surat Al-Ma'un ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-7. Apakah ada yang bisa mengulangi pembacaan surat Al-Ma'un? Semua sudah bisa membaca kan? Semua sudah bisa membaca Al-Quran atau masih di Iqra? Ada yang Iqra 1? Jadi kalau yang masih di Iqra cukup dihafal ya. Kalau belum bisa membaca cukup dihafal, diulang-ulang kembali, pasti bacaannya akan dihafal surat Al-Ma'un, ya. Yang sudah di Al-Quran, Ibu harap bisa dibaca, dipahami, dibaca berulang-ulang, ya. Nah, untuk berikutnya, selain kita menyayangi anak yatim, kita juga harus menyisihkan atau memberi bantuan kepada anak-anak yatim yang perlu, yang membutuhkan uluran tangan kita, uluran tangan sesama, ya. Di setiap hari Jumat, semua siswa diharapkan untuk menyisihkan uang jajan sekolah, uang jajan kalian untuk diberikan ke anak-anak yatim. Ya, ada di antara kalian yang menyisihkan uang jajannya yang diberikan untuk anak yatim yang membutuhkan uluran tangan sesama kita, ya.
Ada anak-anakku sekalian, ada yang menyisihkan uang jajannya yang untuk diberikan kepada anak-anak yatim yang bisa menyumbangkan atau memberi bantuan kepada anak-anak yatim yang patut kita berikan, yang patut kita sayangi, ya. Karena dengan memberikan memberikan eh, sumbangan atau memberikan bantuan uluran tangan kita, sebagian uang jajan kita yang kita berikan kepada anak yatim merupakan suatu hal yang baik ya, yang patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga eh, jangan hanya jangan hanya kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, ya. Ada teman-teman kita yang membutuhkan uluran-uluran tangan kita, ya. Paham ini yang Ibu berikan? Iya, alhamdulillah paham ya. Jadi menyayangi anak yatim dan juga memberikan santunan kepada fakir miskin dari yang kita berikan eh, dari menyisihkan uang jajan sekolah yang diberikan orang tua, itu misalnya 5.000, kita sisihkan 1.000 saja untuk eh, memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin yang butuh uluran tangan kita ya, membutuhkan bantuan kita dari eh, memberikan sumbangan itu. Semoga itu merupakan amal jariah kita ya, amal jariah kita di dunia maupun di akhirat ya. Dari kecil kita sudah terbiasa untuk eh, memberikan sumbangan atau memberikan santunan kepada orang lain. Semoga dari kecil-kecil sudah terbiasa, besar terbawa-bawa ya. Insya Allah. Nah, untuk pembacaan surat Al-Maun tadi, dari kalian kan sudah ada yang bisa membaca fasih Quran surat Al-Maun dari ayat pertama sampai ayat ketujuh itu. Ibu lihat sudah ada yang fasih membacanya ya, karena mereka sudah eh, membaca sampai taraf di Al-Quran. Kalau yang masih di Iqro, Ibu harap dan Ibu akan juga bisa memberikan tuntunan, Ibu bisa memberikan pelajaran agar bisa di Iqro bisa berkembang ke Al-Quran ya. Di surat Al-Maun itu sebagian sudah bisa membaca dengan lancar, pengucapannya juga sudah baik, huruf-huruf yang panjang, yang pendek juga sudah bagus pembacaannya. Ibu lihat tadi sudah bagus ya. Bacaannya sudah bagus, kemudian sebagian yang lain Ibu lihat tadi sudah bisa menghafal ya. Ibu tadi sudah panggil satu persatu di depan kelas, ternyata sudah ada yang bisa menghafal dari ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. Oh, bagus sekali ya. Ibu berikan aplaus yang sangat luar biasa ya. Iya, untuk eh,
Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 itu kan sudah bisa kita lihat ada yang di ayat yang ke berapa kedua atau ketiga itu menyentil mengenai anak yatim sebagaimana pembahasan kita materi kita pada hari ini ya, diwajibkan untuk menyantuni atau menyayangi anak yatim. Ya, sudah paham semua kan dengan penjelasan Ibu tadi? Bu, Iya, langsung pada kegiatan penutup, Bu. Kegiatan penutup. iya. Materi atau pembahasan hari ini mengenai menyayangi anak yatim kita akhiri sampai di sini ya. Ibu harap di pertemuan-pertemuan berikut ada yang sudah menyisihkan uang jajannya untuk memberi bantuan atau uh, menyedekahkan uang jajannya kepada anak-anak yatim sebagai bentuk uh, kasih sayang kita kepada mereka ya. Iya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu berikan dipahami ya, diulangi kembali di rumah dan diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Masnawi, untuk pelaksanaan cuplikan praktik pembelajaran sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, uji pengetahuan. Yang pertama yang perlu saya konfirmasi, saya ingin Ibu menjelaskan terkait komponen apa saja yang ada pada modul ajar. Pada modul ajar PJBL, Bu. Iya, PJBL. Iya, yang pertama itu eh, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, kemudian sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik. Target peserta didik ini pastinya peserta didik yang kita ajar. Kemudian model pembelajaran. Model pembelajaran ini apakah model problem based learning atau problem based learning. Kemudian berikut kompetensi inti. Di kompetensi inti ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman, bermakna. Kemudian yang berikut terakhir ada pertanyaan pemantik. Ya, bisa tidak saya diberikan contoh terkait dengan bagaimana cara Ibu di dalam memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik? Iya, Seperti apa? contohnya itu seperti eh, materi bahan ajar yang kita ajarkan seperti Quran. Saya membacakan surat Al-Maun. Kita memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka, apakah mereka sudah eh, menghafal atau bisa melafalkan surat Al-Maun itu. Pertanyaan-pertanyaan yang
ditanyakan bisa dicontohkan, Bu. Iya, eh, salah satunya siapa yang bisa membaca surat Al-Maun di antara kalian? Begitu, Bu. Saya lanjut, Bu, pertanyaannya. Yang berikut, saya ingin Ibu menceritakan pengalaman dalam penyusunan modul Project P5. Apa saja yang ada pada modul Project P5? Iya, pada modul P5 itu kita harus menentukan dulu eh, tema, tema apa yang kita bawa pada produk P5. Kemudian kita harus menyiapkan menyiapkan produk apa yang kita akan bawa di P5 tersebut. Contoh eh, contoh yang saya bawa di penyusunan modul Project P5 itu tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik apa yang kita bawa di penyusunan modul Project P5. Kemudian project profil. Project profil apa yang kita berikan. Kemudian ada aktivitas. Ada aktivitas, ada alur, aktivitas apa, alur yang kita berikan, yang kemudian rubrik penilaian. Di modul Project P5 itu ada rubrik penilaian, ada suplemen dan kategori. Mungkin itu dari saya, Ibu. Ya. Next saya lanjut pertanyaannya terkait dengan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Saya ingin Ibu gambarkan bagaimana komposisi bab yang ada di bab 1 pendahuluan. Iya, di pendahuluan itu yang harus kita ketahui dalam bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah apa yang kita ambil dari eh, penelitian tindakan kelas. Oke kan? Itu dari saya, Ibu. Kalau yang komposisi bab 3, di bab 3 metode penelitian. Di bab 3, Ya. eh, yang saya ketahui di metode penelitian itu ada jenis-jenis penelitian, ada variabel penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, kemudian jenis sumber dan teknik pengumpulan data, dan mungkin yang terakhir itu adalah teknik analisis dan pengujian hipotesis, jika itu ada, jika itu diperlukan. Itu dari saya, Bu. Ya. Selanjutnya ke teori belajar. Apa yang Ibu Masnawi ketahui tentang teori belajar? Teori belajar, Teori belajar. eh, menurut saya teori belajar itu ada teori konstruktivisme,
yaitu Ya. menekankan bahwa siswa itu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman atau guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua yaitu teori behaviorisme. Eh, Sebagaimana itu teori behaviorisme itu menekankan pembentukan perilaku melalui stimulus dan respon cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan pengulangan dan penguatan. Kemudian yang ketiga yaitu teori humanisme, yaitu menekankan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh dengan fokus pada aspek emosional dan sosial. Kemudian teori kognitivisme menekankan pemrosesan informasi dalam otak dan bagaimana siswa itu mengorganisir pengetahuan dari teori kognitif. Kemudian yang kelima yaitu teori sosial kultural. Itu dari saya, Ibu. Ini 5 teori belajar yang disampaikan, teori belajar apa yang Ibu gunakan dalam penyusunan modul ajar PCBL? Yang pertama, Ibu, teori konstruktivisme itu menekankan bahwa siswa itu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Itu dari saya, Ibu. Ya. Terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk uji pengetahuan terkait perbedaan asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Perbedaan asesmen awal, formatif, sumatif. Iya, kalau asesmen awal yaitu salah satunya pertanyaan pemantik. Kemudian eh, ya dalam proses belajar mengajar itu merupakan asesmen formatif. Kalau sumatif itu eh, yang kita berikan pada akhir pembelajaran, akhir semester. Itu dari saya, Ibu. Ya. Ibu sudah ada Al-Quran di depan? Iya, ada, Bu. Ya. Ada alat tulisnya, Bu? Iya, ada, Bu. Ya, coba buka surah Al-Furqan, surah 77 ya. Al-Furqan, sudah ketemu? Iya, Bu. Sudah. Ya, dibaca ayat 1 sampai dengan 6. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ibu, Ibu geser sedikit supaya bagus kelihatan di Zoom ya. Silakan dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazir. Alladzi lahum mulkus samawati wal ard walam yat yatoh yatohiz walad dawalam
yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddara syai'in. Kasih hidup kamar lampu itu berapa kali? Yakullahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir wa takhadhu min dunihi alihatal la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyur. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifku iftarahu wa anahu alaihi qaumun aharuna. Cukup, Bu. Cukup. Sadaqallahul azim. Silakan masih dengan surat yang sama, silakan ditulis ayat 1 sampai 2. Pindah.
Coba Bu, perlihatkan saja apa yang sudah selesai ditulis, meski belum selesai. Iya. Keluar dulu ini. Hilangkan dulu backgroundnya supaya bisa terlihat. Loading ini kamera juga dengan apa? Tidak mau terlihat sini. Mana Bu? Tidak bisa terlihat, dihilangkan dulu blurnya. Blur, blur, blur. Oh ya, ke agak sorong sedikit. Ya, kasih mundur sedikit lagi Bu, kasih mundur sedikit lagi. Ya, cukup Bu. Gunakan kembali backgroundnya, cukup cukup. Gunakan kembali backgroundnya. Sementara loading. Oh ya, kalau sudah tidak bisa anu masih loading, kita akan segera mengakhiri untuk pelaksanaan ujian komprehensif atas nama Ibu Masnawi Anwar hari ini di Kamis 19 Desember 2024. Saya nyatakan selesai dan marilah kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu Nawi sudah bisa matikan rekamannya. Ya, Bu. Ibu Hardiana sebentar, Ibu Hardiana masih sebentar, sebentar Ibu Hardiana. Loading. Ya. Ibu Mas Nawi sudah bisa dimatikan rekamannya dan Ya. Ibu sudah bisa leave dari Zoom.